Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pemirsa TV Tauhid RID rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita sampai kepada pembahasan yang ke-28 di hari yang ke-28 ini di bulan suci Ramadan dari majalis syahr Ramadan al-Mubarak, dan pembahasan kita adalah tentang at-takhwif min adabil qabr. Rasa takut akan azab kubur. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala fa'adabul qabri thabitun bil kitabi wa sunnah al-mutawatirah. Adab kubur adalah suatu yang pasti berdasarkan Alkitab, Al-Quran, dan Sunnah Rasulullah SAW yang mutawatir. Wa ijma'i ahlul ilm, serta dengan kesepakatan dari ahlul ilm. Dan adab ini, adabul barzakh, adalah adab yang terjadi dalam barzakh. Wal qabru yusammal bil barzakh, dan kubur ini dinamakan dengan alam barzakh li'annahu fasilun bainad dunya wa bainal akhirah, karena dia sebagai pemisah dan antara yang memisahkan antara alam dunia dan alam akhirah. Fahuwa manzilatun mutawassitah. Barzakh ini adalah alam yang berada di tengah. Hina yamutul insan yudau bil barzakh. Ketika seorang itu mati, maka dia diletakkan di barzakh, yaitu di kubur. Kemudian dia akan dibangkitkan dari kuburnya nanti pada hari kiamat. Wa yadhhabu ilal mahsyar, dan berkumpul di padang mahsyar. Kemudian setelah itu, apakah dia akan masuk ke dalam surga atau dia akan masuk ke dalam neraka? Kemudian dia kekal di negeri yang kekal. Negeri akhirat adalah negeri yang kekal. Faduru salasah, maka negeri kehidupan ini ada 3 darud dunia. Yang pertama negeri dunia, alam dunia. Wadarul barzakh, yang kedua adalah darul barzakh sebagai perantara antara dunia dan akhirat. Wadarul qarar, yaitu darul akhirah. Fadarul barzakh hiya al-wasat bainad darain. Barzakh adalah perantara dari 2 negeri. Wahyal qabr, yaitu kuburan, yaitu alam kubur. Wad dunya daru amalin wala hisaba fiha. Dunia adalah negeri tempat kita beramal dan tidak ada hisab, perhitungan amal di dunia. Wadarul barzakh darun tidar wa mahatun tidar. Alam barzakh adalah alam atau negeri tempat kita menunggu dan sebagai perantara transit kita di antara 2 dunia, di antara 2 alam, alam dunia dan alam akhirah. Tsumma yantakiluna ila daril akhirah hinama yub'atsuna min quburihim. Kemudian mereka berpindah ke negeri akhirat ketika mereka nanti dibangkitkan dari kubur-kubur mereka. Walakin hadzal qabr wa in kana daran tidarin wa dar barzakh. Akan tetapi alam kubur ini walaupun dia adalah alam barzakh dan negeri penantian, hanya saja terjadi di alam barzakh ini
apa yang terjadi di akhirat. Apakah yang kaitannya nanti dengan azab di neraka, atau apa yang kaitannya dengan kenikmatan di surga. Terjadi di negeri barzakh ini, terjadi di alam kubur ini. Apakah kenikmatan atau azab? Sementara seorang itu berada dalam kuburnya. Maka alam kubur ini, apakah dia adalah salah satu dari taman-taman surga, atau justru dia adalah salah satu dari jurang-jurang neraka, waliyadzubillah. Dan yang demikian itu adalah sesuai dengan amalan seseorang. Fa awwalu ma yudha'ul mayyitu fi qabrih. Ketika mayit itu diletakkan di kuburannya, kemudian diratakan kuburannya, selesai pemakamannya, maka datanglah dua orang malaikat dan dikembalikan rohnya kepada jasadnya. Kemudian dua malaikat ini mendudukkannya dan bertanya kepadanya, "Man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuk?" Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Fal mu'minu yaqul. Seorang yang beriman maka dia akan berkata, Rabbi Allah. Rabbku adalah Allah. Wal Islamu dini, Islam adalah agamaku. Wa Nabi Muhammad, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yusabbituhullah, Allah kokohkan dia. Allah mantapkan dia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala mengokohkan dan memantapkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh di kehidupan dunia, yaitu dengan la ilaha illallah, wa fil akhirah, dan di kehidupan akhirat, yaitu dikokohkan dan dimantapkan untuk menjawab tiga pertanyaan dari dua orang malaikat. Fa idza ajaba bihadhil ijabah, ketika mayit menjawab dengan jawaban ini dari pertanyaan para malaikat tersebut, maka terdengarlah seruan dari langit, in sadaqa abdi fa afrishuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah. Hambaku benar, bentangkan dia karpet dari surga dan bukakanlah dia pintu yang menuju ke surga. Kemudian dilapangkan kuburannya sejauh mata memandang. Dan datang padanya dia akan mendapatkan di antara kesenangan surga dan juga wanginya surga. Dia melihat wa yanzur ila manzilatihi fil jannah wa yaqul ya rabbi aqimis sa'ah. Dia melihat apa yang menjadi tempatnya di surga nanti, maka dia mengatakan, ya Rabbku aqimis sa'ah. Tegakkanlah hari kiamat hingga aku bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku, yaitu di surga. Wa ammal munafiq, adapun orang-orang munafik, wal murtab, orang-orang yang meragu. Ketika dia ditanya, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuk, fa innahu yatala'sam wa la yastati'ul jawab, maka dia akan tergugup-gugup dan tidak mampu untuk menjawabnya. Fa yaqulu ha la adri sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuh. Aku tidak tahu. Aku mendengar manusia mengatakan sesuatu, kemudian aku ikut mengatakannya. Yani innama kana fi hadhihi dunya yuqallidun nas liya'isha ma'ahum. Yaitu dia ketika di dalam kehidupan dunia ini, dia hanya mengikuti dan meniru-niru manusia
untuk bisa hidup bersama mereka min ghairi imanin wa min ghairi tauhid, tanpa ada keimanan, tanpa ada tauhid di dalam dirinya. Wa innama yamsi ma'ahum min ajli masalihihi, tapi dia agar bisa hidup bersama mereka karena maslahat dan kepentingan dia pribadi. Dan inilah yang disebut dengan orang-orang munafik, yang mereka beramal dengan amalan-amalan secara zahirnya, akan tetapi hatinya adalah hati yang kafir. Maka di kehidupan akhirat, di kehidupan barzakh, terhalangi antara dia dengan jawaban yang benar ketika dia ditanya di kuburannya. Maka dia tidak mampu dia untuk mengucapkan apa yang bisa dia ucapkan di kehidupan dunia ini. Karena dia di dunia ini, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia mampu. Tapi dia ucapkan tersebut nifaqan, karena kemunafikan dia, bukan karena keimanan dia. Akan tetapi di dalam kuburnya dia tidak akan mampu untuk mengucapkan itu. Bahkan dia lemah dan terbata-bata mengatakan ha la adri sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Aku tidak tahu. Aku mendengar manusia mengatakan sesuatu, maka aku ucapkan. Fayunadi munadin, maka terdengarlah seruan dari langit, an kadzaba abdi, hambaku tersebut berdusta, maka bentangkanlah dia karpet dari neraka. Bukakanlah untuknya pintu ke neraka. Wa yudayyaqu alaihi fi qabrihi hatta tahtalifa adla'uhu. Maka disempitkanlah kuburannya sampai tulang-tulang rusuknya berhimpitan. Wa dzalika fi qaulihi ta'ala wa yudhillullahu adh-dhalimin. Dan Allah sesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Dia kehendaki. Sehingga yang dia dapatkan adalah azab. Wa fi hafratin min hufarin nar. Dia berada di salah satu jurang dari jurang-jurang neraka. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'idu min adzabil qabr. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur ini. Beliau juga memerintahkan untuk meminta perlindungan darinya selalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ista'idu billahi min arba', min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal." Mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal. Amara bidzalika fi salati fi tasahudil akhir qabla salam. Rasulullah SAW perintahkan untuk senantiasa dibaca doa ini pada setiap salat setelah selesai tasyahud al-akhir sebelum salam. Maka sepantasnya lah bagi seorang muslim untuk terus-menerus dan bersemangat untuk berdoa dengan doa ini di setiap salatnya dan tidak meninggalkannya. Wa kadzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasta'idu min adzabil qabr. Wa yukhbiru ashabahu bi adzabil qabr. Dahulu Nabi SAW beliau meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur ini dan menghabarkan para sahabatnya tentang dahsyatnya azabul kubur. Beliau berkata, "Laula
alla tadafanu lada'autullaha an yusmi'akum min adzabil qabr ma asma'. Kalaulah bukan karena aku khawatir kalian tidak mau saling menguburkan nantinya, niscaya aku akan berdoa kepada Allah untuk memperdengarkan kepada kalian apa yang terjadi dari azab-azab kubur sebagaimana apa yang aku dengar. Wa marra sallallahu alaihi wasallam ala qabrain faqala innahuma la yu'adzaban. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Dua kuburan yang sudah lama. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya penghuni dua kuburan ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan bukanlah sebab dia diazab karena dosa yang besar. Bala innahu kabir. Iya, ternyata itu adalah dosa besar. Yaitu dia adalah dosa besar tetapi mungkin dianggap remeh oleh manusia. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Adapun salah satunya, dia sering melakukan namimah. Mengadu domba. Antara A dan si B, antara C dan si D, dan lain sebagainya. Wa ammal akhar fakana la yastabri'u min baulihi. Adapun yang satunya, dia tidak membersihkan najisnya, tidak membersihkan kencingnya. Tidak menjaga untuk tidak terkena najis ketika dia sedang mengeluarkan atau sedang buang air kecilnya. Fa'adzabul qabr lahu asbab. Azab kubur ini ada sebab-sebabnya, yaitu al-ma'asi was-sayyi'at. Perbuatan-perbuatan ma'asi, perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa. Seperti ghibah, menggunjing, namimah, wa adamu taharah minan najasah, tidak bersuci dari perkara yang najis. Wa qad yakunu adzaban daiman waliyadu billah ilal ba'ts. Dan bisa jadi azabnya adalah azab yang terus-menerus waliyadu billah sampai nanti ketika dibangkitkan. Wa qad yakunu adzaban muaqqata. Dan bisa jadi azabnya adalah sementara. Faba'dul mu'minina yu'adzabuna fi kuburihim. Sebagian orang-orang yang beriman mereka diazab di dalam kuburan mereka. Kemudian diangkat dari mereka azab tersebut imma bisababi du'ai salihin lahum wastighfarihim lahum. Apakah disebabkan karena doanya orang-orang yang saleh dan karena istighfar orang-orang yang saleh untuk mereka. Wa imma li nihayati adzabihim, atau karena memang sudah selesai azabnya. Li'anna al-mu'mina wa in 'udziba la yadumu 'alaihi al-'adzab. Karena orang yang beriman ketika dia diazab, maka azabnya itu tidak akan terus-menerus. Dia diazab sesuai dengan kadar dosanya, kemudian diangkatlah azab tersebut darinya. Adapun orang-orang kafir dan munafik, maka mereka inilah yang akan mendapatkan azab terus-menerus. Wa adzabul qabri min umuril akhirati allati la ya'lamuha illallah subhanahu wa ta'ala. Dan azab kubur ini adalah di antara perkara-perkara akhirat yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad yattali'u 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mengetahuinya, bisa merasakannya, mendengarnya. Faya'lamu min dzalika ma 'allamahullah. Beliau mengetahui dari yang demikian itu apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan untuk beliau.
apa yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan untuk beliau. Waqad yattali'u ba'du salihin ala adzabil qabr lil ibrah wal idah. Dan bisa jadi sebagian orang-orang salihin mereka bisa merasakan, mereka bisa mengetahui terjadi azab kubur adalah sebagai untuk ibrah, pelajaran dan nasihat buat kita. Waqad dzakara Ibnu Rajab rahimahullah fi ahwalil qubur asya'an muz'ijatan min ahwalil mauta wal mu'adzabina fil qubur. Ibnu Rajab rahimahullah menyebutkan di dalam ahwalul qubur hal-hal yang menakutkan, mengerikan dari keadaan-keadaan orang yang mati dan mendapatkan azab di kuburannya. Qad yakunul mayyitu fi adab wa anta law fatahta alaihi al-qabr wa lamastahu ma ahsasta bi syai'. Bisa jadi mayit itu sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dan engkau ketika membuka kuburnya dan engkau menyentuh, memegang mayitnya, engkau tidak merasakan apapun. Wala ra'aita adzaban wala ra'aita syai'an, engkau tidak melihat azab, tidak melihat sesuatu. Akan tetapi dia ketika itu sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala wal iyadu billah. Engkau tidak mengetahuinya. Bisa jadi di dalam satu liang kubur dikubur dua mayit. Salah satunya mendapatkan azab, salah satunya mendapatkan kenikmatan kubur. Saling bersebelahan. Tetapi apa yang terjadi pada si A tidak terjadi pada si B. Ketika si A diazab, azabnya tidak sampai ke B. Ketika B mendapatkan kenikmatan, nikmatnya tidak sampai ke A. Dikarenakan azabul kubur, nikmat kubur ini adalah perkara-perkara akhirat yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan azab kubur ini sampai kepada mayit, apakah dia dikubur atau dia tidak dikubur. Sampai seandainya dia dimakan oleh burung-burung misalnya. Atau dia tenggelam di lautan. Atau dia disalib di atas kayu. Maka azab kubur itu tetap sampai padanya dimanapun dia berada. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu, Maha mampu. Falhasil kesimpulannya, anna adzabal qabri amrun sabit. Azab kubur itu adalah perkara yang pasti, perkara yang hakiki. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali ahlul dalal. Orang-orang yang tersesat dan para mubtadi'. Amma ahlul iman fa innahum yu'minuna bihi wa yusaddiquna bihi. Adapun orang-orang yang beriman maka mereka mengimaninya dan membenarkannya. Wa yasta'iduna billahi min adzabil qabr, dan mereka meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur dan menjauhi perkara-perkara yang menjadi sebab seorang itu mendapatkan azab kubur. Nas'alullaha an yu'idana wa iyyakum min adzabil qabr wa min adzabin nar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.